Kalau ketemu jaksa-jaksa hari ini, biasanya kalau ngomongin korupsi dulu, megang perkara miliaran itu sudah gemetar karena lihat nolnya banyak. Hari ini triliunan, dan ini luar biasa. Saya ingin melihat dari semua ini pada intelijen. Toser di kejaksaan menurut saya adalah intelijen. Smash yang paling cantik belum ditangkap pelaku utamanya tadi itu. Kemudian dikaitkan dengan proyek strategis nasional PSN. Nah, di sini dia menjadi menarik ini. Katakan kita ambil contoh ini dengan Pertamina. Setelah MOU ini ada, satu pun tidak ada perkara. Termasuk kejadian di depo pelumpang Pertamina yang menewaskan banyak korban. No case. Selesai begitu saja. Bagi saya intelijen adalah berada di luar pagar. Nggak boleh masuk. Contoh Pak, head of legalnya Pertamina itu jaksa aktif. Bagaimana mungkin jaksa aktif menjadi head of legalnya Pertamina? Karena itu Pak Wajah, tariklah semua itu. Karena melanggar etikanya. Bagaimana mungkin kita mengawasi dia dari penegakan hukum tapi kita ada di dalamnya? Pertanyaannya berikut, siapa yang menggaji dia? Masuk anggaran yang mana ini? Seingat saya, setelah Pertamina masih ada satu lagi yang kita kirimkan jaksa aktif kita, di Antam. Menurut saya ini penting kita luruskan untuk anggaran ini. Tapi jangan sampai nyebrang ke orang yang kita awasi. Bantuan mobil lah, bantuan itu bahaya itu secara etika. Karena jikalau Intel dan Datun memasang orangnya di dalam itu, dia secara otomatis membunuh kamar Pitsus dan Pidum. Karena tidak ada lagi bola-bola lambung. Sedikit-sedikit ada penjaganya di situ. Berkaitan dengan Pertamina, Pertamina meminta personil dari kami untuk mitigasi resiko. Term yang kedua yaitu Ibu Cahyaning, seorang ahli kontrak dan arbitrase dari Datun. Betul sekali saran dari Bapak bahwa kita perlu melakukan evaluasi. Keberadaan itu menimbulkan persepsi, ya, tetapi Bapak Wakil Jaksa Agung Muda Pembinaan dan seluruh jajaran yang hadir, saya mengikuti dengan seksama tadi penjelasannya, dan dalam buku yang juga disampaikan sangat baik ialah satu slide yang menurut saya ini pengakuan yang sangat jujur dan tepat untuk kita duduk setara di sini, yaitu sinergi Komisi 3 DPR RI dengan Kejaksaan RI sebagai bentuk check and balances untuk mendukung penegakan hukum yang berkualitas dan berorientasi pada pemenuhan rasa keadilan yang berkemanfaatan dan berkepastian hukum. Saya setuju, dan ini kita jadikan mantra kita lah dalam setiap kali kita berdialog. Dalam kaitan itu, saya ingin juga memberi catatan untuk anggaran kita ini, dan makin lama makin baik. Tentu 9 catatan yang disampaikan pun saya anggap ini jujur. Selama ini kalau kita buat anggaran panjang ceritanya, kesalahan-kesalahan atau yang harus diperbaiki jarang sekali ditampilkan. Tapi Pak Wajah ini langsung membukanya 9 temuan. Dan itu banyak menurut saya, dan itu dari BPK yang kita punya lembaga resmi memeriksa keuangan. Saya mohon itu menjadi catatan kita, karena dari tahun ke tahun selalu masih ada temuan itu. Sekarang Pak Wakil Jaksa Agung, kalau kita lihat gagasan, apalagi sudah disampaikan Undang-Undang Kejaksaan baru, kita menempatkan kejaksaan sebagai cabang atau bagian dari kekuasaan kehakiman sebagai pemilik tunggal perkara, dominitis litis ini. Dari situlah kita menyebut ada Jaksa Agung. Kejaksaan Agung adalah rumah besar yang mempunyai paling tidak 5 kamar. Kamar Pitsus, kamar Pidum, kamar Intelijen, kamar Datun, dan terakhir kamar Pitmil. Disinilah anggaran ini kita bagi secara bijak agar kualitas pekerjaan kita tepat. Karena memang tidak sempat kita sajikan tadi berapa anggaran di masing-masing kamar itu,
Saya hanya ingin menggambarkan dulu yang tahun lalu. Yang tertinggi itu tetap Pitsus, 392,8 miliar sekian. Baru kemudian Pidum 321,5 miliar. Baru kemudian Intelijen 104,4 miliar. Datun yang Bapak tinggalin ini tetap pada posisi nomor 4, 26,3 miliar. Baru Pitmil yang paling muda 15 miliar. Oke. Kalau kita lihat kinerja yang tadi disampaikan teman-teman diapresiasi, saya juga ikut mengapresiasi karena kalau ketemu jaksa-jaksa hari ini biasanya kalau ngomongin korupsi dulu megang perkara miliaran itu sudah gemetar karena lihat nolnya banyak. Hari ini triliunan. Dan ini luar biasa. Termasuk terakhir yang diangkat sahabat saya Beni Kaharman, yaitu di Bangka Belitung, Timah. Saya ingin melihat dari semua ini pada intelijen. Bagi saya, intelijen ini seperti main voli. Sekarang ini lagi top-topnya klub voli ini Lavani Cikeas. Oke? Smash-smash yang bagus akan terjadi baik bila toser melakukan umpan yang cantik-cantik. Toser di kejaksaan menurut saya adalah intelijen. Dialah mata, telinga, dan hidungnya intelijen. Karena itu dari catatan saya selama 3 tahun kasus Timah di Babel, saya melihat Kejaksaan Agung khususnya intelijen memberi ruang atau umpan yang cukup baik, yang kemudian Pitsus menyelesaikannya smash-smashnya. Meskipun Bung Beni mencatat smash yang paling cantik belum ditangkap pelaku utamanya tadi itu. Nah, kita tunggu ini. Undang-undang kejaksaan baru, terbanyak pasal yang diberi kewenangan tambahan adalah di bidang intelijen. Tadi Bung Arteria mengangkat itu. Terbesar dia di situ. Tapi kalau kita ingat kasus ini, intelijen itu kemudian dikaitkan dengan proyek strategis nasional, PSN. Nah, di sini dia menjadi menarik ini. Seolah-olah intelijen bertanggung jawab atas AGHT-nya proyek strategis nasional. Dan dengan demikian membentuk PPS, pendampingan proyek nasional, strategis. Sehingga dengan demikian harusnya tujuannya adalah semua proyek strategis nasional ini berjalan baik dan lancar. Sukses memang. Sebelum ada MOU dengan, katakan kita ambil contoh ini dengan Pertamina. Pertamina kasus besar-besar ditangani oleh kejaksaan jauh sebelum MOU ini ada. Setelah MOU ini ada, satu pun tidak ada perkara. Termasuk kejadian di depo Pelumpang Pertamina yang menewaskan banyak korban. No case. Selesai begitu saja. Dan seterusnya. Nah, saya jadi khawatir ini, Pak Wajah. Dengan anggaran yang 104 miliar menjaga proyek strategis nasional yang besar sekali, cukup atau tidak? Sebaliknya, jangan-jangan yang bayarin kita mereka. Nah, kalau mereka yang bayarin kita, ini pertanyaan, masuk anggaran kita atau tidak? Proyek strategis nasional ini sekarang swasta pun masuk proyek strategis nasional. Misalnya PIK 3 yang sampai ke Tangerang sana, ke Banten. Pertanyaannya, apakah juga intelijen masuk di situ? Dan seterusnya. Sehingga bayangan saya, PPS kita di bidang intelijen bukanlah bagian dari yang menjaga kejahatan yang di dalamnya. Bagi saya intelijen adalah berada di luar pagar, nggak boleh masuk. Apalagi lompat pagar masuk ke kamar tidur, di kamar tidurnya. Contoh Pak, head of legalnya Pertamina itu jaksa aktif. Bagaimana mungkin jaksa aktif menjadi head of legalnya Pertamina? Saya kira lewat bara api. Ini bukan lagi offside, tapi diving. Karena itu Pak Wajah, tariklah semua itu. Karena melanggar etikanya. Bagaimana mungkin kita mengawasi dia dari penegakan hukum, tapi kita ada di dalamnya. Pertanyaannya berikut, siapa yang menggaji dia? Masuk anggaran yang mana ini? Nah, jadi saya tidak mau melihat ini sebagai sesuatu case, tapi ini sistem yang tadi disampaikan sahabat saya dari Aceh. Ini soal intelektual ini. Soal bagaimana etika ditempatkan agar kita menjaga bara api. Mana yang boleh,
mana yang tak boleh. Seingat saya, setelah Pertamina masih ada satu lagi yang kita kirimkan jaksa aktif kita di Antam. Nah, pertanyaannya, kalau kita taruh di situ, benarlah ini aman, tidak ada kasus di situ? Benarkah karena tidak ada kasus, karena tidak ada kasus, atau kita dampingin menjadi kasih pelang? Jangan kau ganggu ini karena ini pendampingan PPS Intelijen Kejaksaan Agung. Menurut saya ini penting kita luruskan untuk anggaran ini. Nah, oleh karena itu pimpinan, saya ingin mengingatkan untuk anggaran kita ini, ayo kita letakkan secara benar, mana yang kita anggarkan dari kita, mana yang tidak. Kalau tanggung jawab kita proyek strategis nasional itu, anggaran intelijen untuk tinggi, ya ditambah. Tapi jangan sampai nyebrang ke orang yang kita awasi. Nah, dari penjelasan saya ini, pimpinan, saya ingin mengingatkan kejaksaan karena ini anggaran, jangan sampai nanti hal-hal yang kita harusnya sudah dibiayai APBN, terpaksa dia biaya dari sana, apalagi kalau nanti dikasih bantuan mobil lah, bantuan itu bahaya, itu secara etika tidak pas menurut saya, sehingga publik merasa tidak nyaman dengan ini. Kami ingin dengan undang-undang kejaksaan baru, gagahlah kejaksaan dengan anggaran yang telah diajukan, gagahlah kejaksaan, temuan yang 9 tadi kita follow up, dengan demikian ke depan kita punya yang lebih besar lagi menyelesaikan kasus-kasus yang harus dikerjakan oleh Kejaksaan Agung. Karena jikalau Intel dan Datun memasang orangnya di dalam itu, dia secara otomatis membunuh kamar Pitsus dan Pidum. Karena tidak ada lagi bola-bola lambung. Sedikit-sedikit ada penjaganya di situ. Ini tipis antara pendampingan dengan penjagaan. Saya kira pimpinan, saya berhenti di situ. Anggaran yang diajukan dengan catatan-catatan yang saya sampaikan tadi, menurut saya penting diperhatikan kejaksaan, dan kami boleh menyetujui anggaran yang diajukan ini untuk kita teruskan ke tingkat yang lebih tinggi dari fraksi Partai Demokrat. Terima kasih pimpinan. Pak Inka, terima kasih atas masukannya terkait dengan PPS. Kami melakukan fungsi pencegahan korupsi. Kami menilai bahwa fungsi pencegahan korupsi bukan monopolinya KPK. KPK hanya ada di Jakarta, kami ada di daerah, sementara perlu mitigasi risiko-risiko hukum di daerah. Jadi kemudian kami membangun strategi pencegahan korupsi, membantu untuk memitigasi risiko hukum di bidang pengadaan, di bidang pendistribusian bantuan, di bidang pengelolaan keuangan, itu termasuk dana desa. Kami lakukan strategi pencegahan untuk menghindari semakin banyaknya kasus. Nah, salah satu strategi pencegahannya adalah termasuk intelijen menjalankan fungsi PPS untuk proyek-proyek PSN, dan bidang Datun menjalankan fungsi pendampingan hukum. Fungsi PPS dan pendampingan hukum itu semata-mata untuk konsultasi hukum, memberikan mitigasi resiko hukum terkait dengan kontraknya, terkait dengan pengadaan barang jasanya, mana yang harus dihindari, ini lo contoh kasusnya, ini lo putusannya, ini akan jadi memitigasi supaya mereka tidak sampai risiko hukum. Karena banyak sekali pada masa itu rata-rata setiap tahun ada 4-6 orang dokter terkena kasus korupsi, Pak Inka. Mereka rata-rata itu misalnya di Dinas Kesehatan, Dinkes, atau mereka di rumah sakit daerah, ya. Mereka kemudian dari jabatannya mereka harus jadi PPK, Pimpro. Kadang-kala Pimpro pengadaan alkes, pengadaan segala macam. Sehingga kemudian mereka tidak tahu teknis, mereka tanda tangan, tetapi dengan tanda tangan itu persetujuan dan mereka tidak melakukan survei dan lain harga dan lain-lain. Mereka yang tidak tahu masalah kemudian terkena kasus hukum tidak pidana korupsi, dan kita kehilangan banyak sekali aset bangsa yang sebenarnya bukan niatnya untuk melakukan korupsi. Sehingga kami melakukan pencegahan, memitigasi risiko itu. Apabila kemudian di dalam pelaksanaannya ternyata ada kasus, konsultasi yang kita berikan dalam pelaksanaannya kita tidak tahu, tapi kita memberikan konsultasi, memitigasi, menjelaskan
risikonya, dalam pelaksanaannya mereka yang melaksanakan. Ada beberapa yang kemudian dalam pelaksanaannya terjadi kasus. Ya, istilahnya walaupun kita sudah memitigasi tapi ternyata begitu kita meleng mereka bancaan. Itu kami tangani korupsinya, Pak. Jadi PPS dan pendampingan hukum tidak menafikan proses penanganan perkara pidana apabila itu ada. Jadi memang hal yang terpisah. Jadi saya bisa meyakinkan itu karena kami banyak sekali beberapa perkara yang sudah kami berikan LO atau pendampingan tetapi ternyata ada kasus, maka kemudian kami tangani perkara itu. Tetapi masukan dari Bapak untuk kami memberikan perhatian mengawasi anak-anak kami supaya mereka profesional untuk berkaitan dengan fungsi mitigasi tadi, kami akan jadikan masukan. Berkaitan dengan Pertamina, Pertamina meminta personil dari kami untuk mitigasi risiko. Jadi pada personil Head of Legal yang pertama itu kami kirimkan mantan KPK, Pak, Saudara Muhibudin, untuk melakukan mitigasi terkait dengan kontrak-kontrak dan lain-lain. Ya, dan sekarang term yang kedua yaitu Ibu Cahyaning, seorang ahli kontrak dan arbitrase dari Datun. Ya. Dan ini sudah betul sekali saran dari Bapak bahwa kita perlu melakukan evaluasi. Keberadaan itu menimbulkan persepsi, ya, tetapi kami monitor dalam pelaksanaannya. Kalau memang mereka ada perkara, kami akan tangani, Pak. Kira-kira gitu, Pak. Tapi masukannya akan kami perhatikan dan memang dari sisi impact terhadap nama baik kejaksaan apabila timbul persepsi tersebut lebih banyak merugikan kaminya. Terima kasih atas masukannya Pak Inka.